SNI bimbingan teknis pengolahan gula palma terstandar di Curug 30 Agustus 2023 dimulai. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Kepala Dinas Pertanian Perikanan Rejang Lebong bersama tim yang ada Bu Kabid juga hadir. Terima kasih Pak. Kemudian yang terhormat dan juga kita banggakan Ibu Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Rejang Lebong. Kemudian yang terhormat juga Pak Angga, ini dari Kantor Layanan Teknis Badan Standar Nasional BSN Sumsel Sumatera Selatan. Kemudian juga hadir bersama kita ini ada Pak Lurah, terima kasih Pak. Kemudian ada Pak Babinsa, Kak Polsek ya, serta narasumber kita Ibu dari Yasmin UMKM Yasmin Aren Sumatera Selatan. Terima kasih Bu. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah Bapak Ibu pelaku usaha UMKM gula aren dan produk turunannya yang ada di Rejang Lebong. Kemudian ada penyuluh pendamping Kabupaten Lebong, teman-teman DSIP Bengkulu yang pakai buku merah ini, terima kasih. Kemudian juga tuan rumah ini Bu Yuli, ini tempatnya luar biasa. Hari ini kita dalam suasana yang sejuk, nyaman, dan seperti mau wedding ini, mau ada acara besar ini Pak sebenarnya. Jadi tinggal menghadirkan, karena nanti peluangnya adalah peluang ekspor. Jadi hari ini kami sangat berbahagia, bangga kita bisa berkumpul menyelenggarakan kegiatan ini, dan dukungan dari Dinas Pertanian, Deperindak UMKM, kemudian juga tak kalah penting adalah mitra kerja kami DSN yang akan membimbing kita agar produk-produk yang memiliki nilai tambah, produk-produk yang memang berpeluang untuk ditingkatkan kualitasnya itu bisa bersaing. Nah, nanti juga kita harapkan ada semacam pilot project di sini UMKM yang nanti bisa menerapkan standar SNI. Kita harapkan juga nanti UMKM Yasmin Aren bisa memberikan sukses story-nya dalam bisnis usaha agar Bapak Ibu pelaku usaha tanaman aren di sini bisa mengikuti jejak dari Yasmin Aren ke depan. Demikian, terima kasih kami ucapkan kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Kemudian keluarga besar Ibu Yuli menyiapkan ke tempat ini sehingga kita dengan nyaman melaksanakan kegiatan. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan nanti ada hal yang kurang berkenan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong kepada Ibu Dr. Anda Zumratul Aini MSI, kami persilakan. Dalam kondisi sehat walafiat, harapan kami juga selain sehat kita selalu berbahagia dan semangat.
Kemudian tak lupa juga salam beserta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagi kami Dinas Perdagangan Koperasi UKM, ini merupakan pertama kalinya, mungkin kabit saya pernah hadir ke sini. Pertama kalinya kami dapat berkumpul dengan pengolah gula aren atau UMKM gula aren. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, suatu produk kalau diproduksi tidak dipasarkan itu sama dengan sampah. Ibu produklah gula merah banyak-banyak tapi tidak dipasarkan, besok-besok dibuang lembek dan tidak bisa menambah nilai ekonomi. Nah, bagaimana salah satunya cara untuk menambah supaya kita dapat uang? Tapi jangan berpikiran seperti orang dulu ya Bu, Bapak, dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Memang ada seperti itu, kita tanam jahe, modalnya 200.000, tapi kita dapat uang 200.000. Dengan catatan tanahnya kita jual juga. Tapi tidak seperti itu karena tidak berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya supaya produk ini bisa menghasilkan uang yang lebih dibandingkan yang kita biasa dapat? Pangsa pasar kita. Zaman sekarang zaman digitalisasi. Mutu produk itu selalu diceritakan di mbah Google. Jadi cerita apa sih gunanya gula palm ini? Apa gunanya gula semut ini? Satu, tidak mengandung kolesterol. Yang kedua, gula semut ini baik untuk kesehatan. Jadi kami berharap sekali ada UMKM naik kelas. Bagaimana UMKM itu bisa naik kelas ketika produknya itu bisa menjangkau pasaran nasional. Ya kalau cuma jual di Curug aja, tidak usah pakai digital, SNI karena sudah tahu, sudah kenal. Enak loh kalau makan di situ itu cukup seperti itu. Tapi sekarang tidak usah temu, cukup di logonya ini, di kemasannya sudah ada tulisan SNI, karena biasanya antara kemasan sama itu ada korelasi yang tinggi. Ketika ada SNI berarti di dalam ini sudah bagus, sudah terstandar, mutunya sudah dijamin oleh lembaga penjamin mutu ya Pak ya. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Harapan kami dari dinas kami bahwa Bapak dan Ibu tolong produk-produknya, nanti ada Ibu Yasmin sebagai motivator ya Bu, memberitahu bahwa produk-produk ini harus di SNI. Tapi tidak segampang itu Bapak dan Ibu, ada proses. Cak kita nak bernikah kan, ada tengok-tengok dulu, metean dulu, baru melamar. Kalau kita langsung lamar, tak tahu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sambutan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, buka acara bincang kita pada hari ini. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Bapak Dr. Dedi beserta jajaran yang kami hormati. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian, tadi 3 menteri yang ditangani beliau, beserta kabit dan jajaran dinas. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Airbang, Bapak Babinsa Babin Kamtibmas Kelurahan Airbang yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber dari BSN Sumatera Selatan Kantor Layanan Teknis, dan Ibu Jasmine
Apa tadi Bu? Aren. Aku kalau Palembang tuh agak sedih karena orang Palembang taunya gula aren itu dari Linggau, ya kan? Nah itu tadi, tugasnya Bu Uti ngurusnya itu. Kami berproduksi saja. Dan yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ibu para peserta sosialisasi BPSIP Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Kabupaten Rujang Lebong. Dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi umur, kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sejuk ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita untuk pengolahan produk aren, ya, gula semut apakah gula aren, dan juga standarisasi untuk produk kita. Salawat, iring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliyah, alam kebodohan, menuju alam ilmu pengetahuan Islami yang pada saat ini. Yang pertama, kami keluarga besar dari Dinas Pertanian dan Pemda Kabupaten Rujang Lebong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai dan jajaran karena Bapak-bapak datang melaksanakan kegiatan hari ini, kami dapat rezeki di sini. Minimal rezeki bersilaturahim, ya kan? Insya Allah nanti juga peserta ada uang sakunya untuk balik, begitu ya. Tapi yang jelas nikmat silaturahim itu akan memperpanjang usia dan menambah rezeki. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan itu. Barusan tadi Bapak memang schedule kita di sini jam 10, kami jam 8.30 tadi membuka acara bagaimana sekolah lapang untuk klimatologi, untuk iklim, ya terutama untuk pertanian organik. Bagaimana upaya mengatasi El Nino. Nah, mungkin agak asing kan? El Nino itu lanang, anak lanang kan? Kalau lanang ini panas, makanya cuaca kita ini panas. Kalau El Nina itu akan membawa kedinginan sampai kita kebanjiran. Nah itu anak Tino. Ini dari bahasa, mungkin bahasa Latin atau bahasa Meksiko. Dan seluruh di Indonesia, dunia sekarang ini sedang dilanda El Nino. Panas. Meskipun ada beberapa kita alhamdulillah di Curug ini Pak Kepala Balai masih hujan lebat malam kemarin, ya, malam tadi kan. Kalau Bengkulu udah nggak ada lagi. Di Jawa udah banyak yang gagal panen. Makanya sangat penting kami dari seluruh jajaran penyuluh dan petani milenial hari ini melaksanakan kegiatan sekolah lapang dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino ini. Juga dihadiri oleh Pak Bini Sah tadi karena memang ini harus kita antisipasi. Berkenaan dengan hari ini, ya ini Bapak Ibu sosialisasi. Jangankan pada level para petani, para kami saja ini masih belum familiar. Apalagi diajak Mars tadi kan, yang punya ininya bedanya apa? Karena ini baru. BPSIP ini baru. Dulu kita kenal namanya BPTV. Nah tetapi Bapak mungkin nanti masih ada tersisa yang ingin kami sampaikan, PR-PR kita yang belum tuntas sampai sekarang. Saya kalau bicara aren itu agak sedih saya Pak, ya. Sudah ada nonton YouTube saya Zulujang Channel, bagaimana orang memanen aren. Tentu ada di masa sejamnya, tentu nak kedua itu kene, ya kan? Nah ini mungkin penerapan teknologi bagaimana mesti seperti di Arab misalnya, macam mana orang manen kurma itu tidak naik kan, pakai alat gitu. Nah itu harus dikaji. Itu PR yang pertama dari kami sisi memproduk aren, ya dari petaninya. Lalu belum lagi menurunkan aren nak masaknya itu. Kalau ibu nonton YouTube saya berapa jamnya masak? Ya, kalau dulu saya 2012 kepala dinas kehutanan perkebunan saya tak nyarankan nanam aren. Karena akan merusak hutan lindung takut saya. Karena akan mengambil kayu bakar ya kan. Ada yang tidak pakai kayu bakar masa aren tuh. Ada jam kemsa tuh. Hah? 7 jam lebih ya kemsa. 7 jam lebih. Berapa kayu bakar yang ini? Mungkin nggak pernah dihitung atau ibu kita. Jadi harus dihitung itu.
berapa biaya perkayuan, berapa lama menunggu, ya kan? Nah ini maksud saya tidak mudah Ibu, terutama yang menikmati aren kami, gula aren kami di Palembang itu. Wah tidak semudah itu. Ibu buka nanti Zulu Junction, catat Bu di Zulu Junction, banyak ilmu di situ. Ya, kalau Ibu mau nonton saya nyanyi juga ada di situ. Kita pernah tampil di Kota Tua Jakarta, gitu kan. Nah, aduh, kalau Dinas berani nyanyi di Kota Tua, ya kan? Sambil ngamen, gitu kan. Nah yang kedua Bapak, kami pesan kepada kawan-kawan BPSIP di sisi penanganan panen tadi ya, yang mengenai isu-isu bagaimana tadi pertanian organik ya, ini harus kita kedepankan betul. Kami meyakini kalau aren itu relatif tidak begitu banyak menggunakan pestisida, tapi herbisida khawatir saya masih pakai juga, ya kan, herbisida untuk ngancur rumput tuh. Nah, tapi kalau aren kan tidak terlalu produksi yang sebesar-besarnya, ya kan. Nah, di hilirnya dijelaskan Ibu tadi, tidak gunanya memproduk kalau tidak dijual, gitu kan, itu apa? Kira-kira, nah, aren ini juga niranya juga cepat asam. Nah, bagaimana upaya isu-isu negatif, saya tidak menyebutnya, karena sejak saya di pertanian saya tidak menyebut itu. Bisa menggantikan dengan manggis, kulit manggis, dengan akar manggis, dengan daun manggis untuk mengawetkan nira kita supaya tidak asam dan sebagainya. Nah ini harus memang kajian dari sebelum kita membuat mutu, ya kan, membuat apa? Nah, ya, dalam proses supaya hasil produk kita ini memang sehat untuk dimakan dan juga memang bisa nilai ekonomi. Nah ini beberapa PR menjadi catatan dan kami promosi sekarang. Ya, Kabupaten Rejang Lebong ini arennya Bapak Ibu bukan hanya milik kita sendiri, sudah dilepas, sudah kita menjual keluar. Ya, kita sudah menjual ke Temomon ya Bu, ini ya, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Aceh, Jawa, Bali, sudah menjual namanya varietas Semulen. Kira-kira ya termasuk tadi kan cuma belulu, kalau belulunya tidak ada, kenapa tidak dijual? Kira-kira ya. Ya saya agak khawatir juga Pak. Kolang kaling itu bukan prosesnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi aren dari dulu itu berapa tuh? Udah setahun, 2 tahun? 2 tahun barunya jadi belulu tuh. Nak beli murah pula lagi. Sekarang kan kita ekspor 80 ton per bulan, ya kan? Tapi tidak sustain. Tidak akan sustain itu karena tanaman induk stok tanamannya kurang kita. Nanti setiap ini panen tidak ada lagi tempat penyediaannya. Nah ini perlu kita kembangkan juga, kawan-kawan mohon bantuannya dari BPSIP nanti bagaimana pengembangan, karena tanaman aren seperti kata Ibu Kadis tadi salah satu, kalau saya tidak mengatakan unggulan karena pengaruhnya terhadap PDRB belum terbaca Ibu. Ya, kalau untuk perkebunan gas oke, kopi dengan aren. Tapi kalau untuk unggulan belum, karena kita melihat unggulan itu berapa kontribusi produk itu terhadap pendapatan domestik regional dulu. Kira-kira Pak, jadi kita sama-sama orang pertanian ini, ya kan? Nah jadi bolehlah ini adalah produk pilihan yang kita bisa potensi untuk kita budidayakan dengan secara besar. Kepala Balai dan jajaran sudah melaksanakan kegiatan ini dan Ibu Kadis nanti bagaimana turunannya beliau siap untuk memasarkan. Kami ini kadang-kadang begitu, pada saat tomatnya murah baru sibuk mikir pabrik tomat, saus tomat, nah kan. Tapi untuk diketahui Bapak Ibu, untuk buat saus tomat itu bukan tomat bahan dasarnya itu, ya kates kayak ubi, ya kan. Nanti pada ininya nggak ada sustain untuk produknya, ya kan. Itulah minyak asiri gitu tuh pabriknya kan, mana asiri tanamannya nggak ada pabriknya aja, ya kan. Jadi perlu kajian orang BPSIP lagi ini maksud. Ya kajian-kajian seperti itu sangat penting. Mungkin ini saja, mohon maaf dalam penyampaian ada kurang berkenan. Mari kita sama-sama melepaskan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi BPSIP pada tahun ini di Kabupaten Rejang Lebong kami nyatakan dibuka. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.